Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, dan perkataan as-sabi'ata asyara, yang ke-17. Kila, itu dikatakan, as'adun nasi, paling bahagianya manusia, man, yaitu orang, lahu, yang memiliki, kolbun, hati, alimun, yang alim, bi anna Allah ta'ala, yakni bahwa Allah Ta'ala mahu itu selalu menyertainya, bi'ai modiin, di tempat manapun karena berada, wa badanun, dan badan, sobirun, yang sabar, ala ta'ati, menjalankan ketaatan, wal marosi, dan menyikapi hal-hal yang tidak disenangi, wa qanaatun, dan menerima ridho, yakni ridho, bima bil yadi, dengan apa yang ada di tangannya, min kismatillahi ta'ala, yakni bagian dari Allah Ta'ala, wasukunil qalbi, dan tenangnya hati, inda adamil malubati, ketika tidak adanya hal-hal yang diharapkan. Kalau bahasa Jawanya mah, wal maqalatu, lan uti maqala asabiata asara kang kaping 17, kila iku den ucapaken apa-apa tasadun nasi utawi leuwih bagian manusia, maniku wong, lahu kang iku tetep kedeman, kolbun utai ati, alimun kang alim, bi Allah Ta'ala, kalan satune Allah Ta'ala, lemalur Allah mau iku semertane si man, biai modiin, ing dalam den dipanggonan kana kang tinemu ya ain, kana tam, wa badanun, dan badan, sabirun kang sabar, ala taati, ngatasé pira-pira taat, wal marozi, lan pira-pira balahi, wa qanaatun, lan nerima ridho, ya tegese ridho, bima bil yadi, kelawan barang kang tetep ing dalam tangan, min kisbatillahi, saking dunduman Allah Ta'ala, lemulur Allah, wasukunil qalbi, lan antangi ati, inda adamil malubati, ing dalam nalikane langkane pira-pira kang den senengi. Tuh. Jamaah Majelis Salim Hadirin Allah, untuk kajian kitab Nasuhul Ibadnya pada kesempatan ini, di bab yang ketiga, maqalah yang ke-17, sebagaimana tadi dikatakan, wal maqalatus sabiata asyara, kila asadunas man lahu qalbun alimun. Jadi maqalah atau perkataan nasihat lah ya, yang ke-17 di
bab yang ketiga ini itu berupa ungkapan atau perkataan. Ya kalau sekarang mah istilahnya kata-kata mutiara lah. Ini walaupun bukan hadis, apalagi Al-Quran, tapi bagus ya. Nah, di mana perkataan atau ungkapan tersebut adalah manusia yang paling bahagia itu kalau sudah terpenuhi 3 hal. Nih, kalau sudah terpenuhi 3 hal, insya Allah tuh orang paling bahagia. Yang nama bahagia pasti punya pengen ya. Orang demi kebahagiaan, ya istilahnya mengorbankan tenaga, harta, bahkan sampai nyawa kadang-kadang ya. Karuan ada waktu mah. Tapi kalau tidak punya rumus, sia-sia dan sangat disayangkan. Nah, makanya rumus untuk bahagia bahkan bisa dikatakan paling bahagia. Ini ada 3 ya. 1 adalah yang mempunyai hati yang alim. Alim itu mengetahui. Maksudnya gimana? Ya sebagaimana di dalam perkataan Syekh Nawawi Tenara, bi annallaha ta'ala mahu bi ayyi modin kana. yakni dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu selalu menyertainya dimanapun ia berada. Itu rumus yang pertama kalau pengen bahagia. Dan ini sesuai dengan Al-Quran ya. Ayat surat Al-Hadid ayat 4 ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Terjemahannya, Dia Allah maksudnya bersama kamu di mana saja kamu berada. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi ada di kitab Arba'in Nawawi ya. Rasulullah bersabda, ittaqillaha aitsuma kunta. Bertakwalah, jalankan segala perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Itu maksud bertakwa pada Allah ya. Dimanapun kau berada tuh. Jadi sesuai. Nah, apa sebabnya? Kalau orang itu merasa di mana dan kapanpun juga itu merasa bersama Allah ya, itu bisa bahagia. Karena kalau orang itu sudah merasa bersama Allah, dalam istilah tasawuf namanya muraqabah, merasa diawasin. Dia itu enggak sembarangan berbuat dosa. Karena Allah melihat, tahu ya. Mendengar dan lain sebagainya. Itu dari sisi maksiat. Kemudian dari sisi ibadah juga dia akan hati-hati, enggak sembarangan. Jadi jangan kalau lagi banyak orang itu dibagus-bagusin segala-galanya. Giliran aja sendiri ya, semaunya. Selamat dari riya ini. Dan dari sisi kehidupan,
Kalau orang memang itu merasa diawasi oleh Allah, diperhatikan, dia nggak bakal stres. Ya, kenapa? Karena memang ya Allah itu mah tahu, nggak bakalan Allah itu menciptakan makhluknya susah kita kalau nggak diperhatikan, kalau nggak dipenuhi. Makanya kan di dalam Al-Quran juga ada tuh ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi tidak ada binatang melata pun, apalagi manusia ya, kecuali masing-masing ada rizkinya. Allah tahu penciptaan rizkinya, jalannya, dan siapa nih yang bakal mendapatkannya gitu ya. Nggak bakal ketukar. Makanya kalau begitu dia bahagia ya, tenang aja. Jadi nggak stres. Itu kuncinya yang pertama kalau pengen bahagia ya. Nah yang kedua adalah wabadanun, badan sobirun, yang sabar. Jadi rumus untuk jadi manusia yang bahagia, bahkan paling bahagia, adalah itu harus memiliki badan yang sabar. Dengan kata lain, bersabarlah. Nah ini yang namanya sabar bukan aja di dalam hal musibah ya. Kan umumnya identiknya kita makan ketika bicara sabar itu ketika kena musibah gitu ya. Padahal mah yang namanya sabar itu ya bisa di dalam ketaatan, ya termasuk di dalam kemaksiatan. Keruan dah yang namanya musibah mah itu sudah umum. Ya makanya di dalam hadis tuh ya, yang karena hadisnya panjang, langsung aja terjemahannya nih. Yang namanya sabar itu ada 3 tingkat. Satu, sabar atas musibah umum. Kedua, sabar dalam menjalani ketaatan. Dan yang ketiga, sabar untuk melakukan kemaksiatan. Nah ini masing-masing memiliki derajat yang berbeda. Nah untuk sabar di dalam musibah, ya, itu insya Allah akan mendapatkan 300 derajat. Paling ringan ini mah. Paling rendah sebenarnya mah. Yang udah umum itu justru paling rendah. Sedangkan yang kedua tadi, kalau sabar di dalam ketaatan ya. Maksudnya sabar ketaatan itu begini. Kalau kita lagi ibadah, khususnya sholat, jangan pengen buru-buru udahan. Gitu maksudnya. Iya. Nah itu ya bisa mendapatkan 600 derajat. Tuh ya. Sedangkan nih ingat, dari 1 derajat ke derajat yang lainnya itu sejarak lapisan. Kalau tadi mah tuh yang 300 pertama mah ya, yang sabar musibah tuh, itu satu dengan yang lainnya, yang 300 itu jarak antara langit dan bumi. Sedangkan nih kalau yang sabar atas ketaatan mah, yang mana itu tadi 600 derajat, itu 1 derajatnya ke derajat yang berikutnya ya, sejauh antara lapisan bumi dan batasan aras. Boh, dari bumi nih ke aras itu kan kelangka sama 7 lapis langit. Terus kesonanya kan ada apa namanya, ada mustawa dan lain sebagainya. Pokoknya yang jelas di atas langit aja gitu. Nah, iya.
Dan yang ketiganya, sabar atas kemaksiatan. Ini bukan berarti lagi maksiat anteng. Sabar, bukan. Maksudnya sabar daripada kemasan ini. Ketika dia dihadapkan dengan maksiat, itu enggak buru-buru ngerjain. Enggak buru-buru menjalankan gitu ya. Begitu. Nah, itu paling tinggi derajatnya. Sampai 900 derajat. Sedangkan 1 derajat dengan yang lainnya itu berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi dan batasan ke aras. Jadi 2 kali lipat. Ya wajar karena tadi kan yang sabar musibah kan 300, yang sabar ketika menjalankan ketaatan kan 600. Nah, sementara ini mah karena 900, jadi tinggal dikali aja tuh. Nah, gitu ya. Tuh, jadi wajar sekali lagi kalau orang yang berarti sabar itu paling bahagia ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kan jelas ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 146 ya. Ya, wallahu yuhibbus sabirin. Sungguhnya Allah itu mencintai kepada orang-orang yang sabar. Kalau yang namanya dicintain mah jangankan minta, enggak diminta juga, dikasih, diperhatikan. Ya, begitu. Iya, dan di dalam surat Al-Baqarah juga ayat 249 itu ya Allah berfirman, wallahu ma'as sabirin. Allah beserta. Maksud beserta di sini bukan berarti Allah itu menyertai, bukan ya. Iya, kalau Allah umpamanya menyertai kita itu seakan-akan Allah punya tempat. Jadi maksudnya Allah menyertai orang-orang yang sabar di sini adalah pertolongannya, perhatiannya, pertolongannya gitu ya. Bukannya menyertai fisik gitu ya. Gitu. Nah, diperkuat lagi itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 153-nya ya. Jadi kalau tadi mah hanya wallahu ma'as sabirin, kalau ini mah ada penekanan karena ada inanya. Yaitu innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Jangan ini kadang-kadang dipakai main ya. Innallaha ma'as sabirin, boge mete kudu diemrin, tolol ya. Hati-hati nih ayat ya. Aduh. Jadi orang kalau memang udah sertai Allah, maksud pertolongan perhatiannya, atuh wajar. Ya. Dia selalu dipenuhi. Jadi sekali lagi wajar kalau dia merupakan orang yang bahagia, bahkan paling bahagia. Dan yang ketiganya, yang terakhir nih, rumus supaya menjadi orang yang paling bahagia ya, yaitu qanaatun. Qanaah. Nah, apa itu qanaah? Yaitu ridho, nerima ya. Sebagaimana khususnya yang udah kita dapatkan, yang kita miliki. Nah, lebih jelasnya itu dijelaskan oleh Syekh Nawawi, yakni min kismatillahi ta'ala, ya berupa pembagian Allah Ta'ala, wa sukunil qalbi, dan tentramnya hati, indah adami malupati, ketika tidak adanya hal-hal yang diinginkan. Itu namanya qanaah ya. Jadi yang ketiga nih, kalau kita pengen bahagia, bahkan paling bahagia, itu harus qanaah. Apa yang qanaah atau nerima apa adanya, apa yang udah ada di tiga, karena itu semuanya adalah sudah merupakan masing-masing pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya di dalam apa sebabnya nih ya? Kalau orang itu qanaah, itu merupakan rumus bisa jadi orang itu bahagia, bahkan paling bahagia. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim ya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad aflaha man aslama wa rusika kapapan wa qana'ahullah bima tahu. Yang terjemahannya, sungguh sangat beruntung tuh. Ya orang kalau beruntung bahagia pasti ya. Iya. Nah, siapa? Itu orang yang telah masuk Islam. Alhamdulillah kita udah Islam ya. Tapi di samping udah Islam, itu merupakan nikmat yang paling agung. Ya, nikmat yang paling besar. Kemudian diberikan rezeki yang cukup. Jadi rezeki mah masih mendingan cukup daripada banyak. Ya, walaupun pengertian rezeki itu bukan berupa harta aja ya. Termasuk ilmu, kesehatan, macam-macam itu rezeki. Yang jelas yang udah kita rasakan, yang udah kita alami, yang udah kita nikmati. Itu. Masih lebih baik cukup daripada banyak. Apa sebabnya? Sebab kadang-kadang banyak mah relatif. Contoh. Uang 100 juta. Gede nggak? Gede ya. Nah, itu kira-kira kalau beli mobil Avanza baru kebeli nggak? Enggak. Kasihan ya lo. Perasaan banyak tuh duit 100 juta. Pengen beli Avanza baru nggak kebeli. Ya apalagi mobil apa tuh yang paling mahal? Fortuner masih murah, di atas lagi ada Alfa ya. Iya. Nah, coba kalau cukup mah. Pengen beli motor PCX berapa? Ah? 39 40 juta ya. Ada, cukup. Pengen beli mobil baru. Ya, tadi Alfa yang harganya gitu berapa? 400-an ya. Ada lagi mobil yang harganya sampai miliaran itu ya. Bangsa mobil-mobil ratus tuh. Ada nggak? Ada. Cukup tuh. Jadi mendingan cukup daripada banyak. Gitu ya. Banyak merelatif. Tuh. Iya. Bahkan kadang-kadang banyak mah bisa disalahgunakan nantinya. Kebablasan. Gitu ya. Nah, Jun Al-Misri juga pernah mengatakan gini nih ya, yang terjemahan kurang lebih. Siapa orang yang qanaah itu maksudnya mah nerima apa adanya udah ya. Udah nggak mau pusing-pusing gitu. Maka dirinya dapat merasakan nyaman di tengah manusia sejamannya dan disegani oleh rekan-rekannya. Itu kalau orang qanaah mah tuh dia karena tadi ya udah merasa cukup ya dengan pemberian Allah, udah tenang aja gitu. Dan dia menyadari bersyukur, jadi ditambah nikmat. Sedangkan oleh orang-orang yang lain ya, itu dia dikagumi. No, orang mah kayak dia, no, nggak tamak gitu ya. Ya kan kadang-kadang ada orang kaya aku kayaknya, teh masih tamak aja. Itu kan orang pandangannya, budak kaya juga, gitu kan ya. Begitu tuh. Ya bahkan Rasulullah SAW pernah juga ya bersabda nih yang artinya terjemahannya ya. Iya. Jadilah kamu orang yang waro. Waro itu hati-hati. Jadi di dalam Islam itu ada istilah zuhud, ada istilah waro, ada istilah qanaah ya. Nah kalau waro mah itu yang hati-hati. Jangankan istilahnya yang haram, yang subhat juga nggak mau dia. Kalau belum jelas-jelas halal mah nggak mau dah. Banyak apapun. Iya, apalagi yang haram ya. Tuh. Nah kalau orang itu sudah waro tuh kayak gitu tuh, hati-hati ya. Itu insya Allah menjadi orang yang banyak ibadahnya. Ya karena dia apa namanya udah nggak pusing lagi gitu ya. Ya udah, jadi karena bersih nih hatinya. Sehingga ibadah juga dia merasa nikmat. Jadi ini diantara yang membuat keruh hati nih. Istilahnya
mau ibadah males, udah ibadah juga kacau. Ya, kita itu. Nah itu orang yang istilahnya toma, lawanan daripada itu tadi. Waro ya. Ya semuanya aja gitu. Itu. Nah, kemudian sabda Rasulullah terjemahannya juga nih, dan jadilah kamu orang yang qanaah tuh. Maka kamu akan menjadi orang yang banyak bersyukur kepada sesama manusia. Orang kalau udah merasa qanaah, merasa nerima apa adanya, cukup, insya Allah dia itu orang yang paling bersyukur. Ya, karena kan survei membuktikan banyak orang yang padahal sudah kaya tapi masih hawak aja gitu ya, masih kurang aja gitu ya. Memang kayak begitu pada dasarnya, sampai-sampai kan Rasulullah pernah menyinggung, seandainya orang sudah diberikan kekayaan satu gunung emas, itu pasti pengen lagi. Gunung emas ya, masih pengen lagi tetap. Jadi nggak ada puasnya. Pokoknya mah kalau belum disumpel sama tanah mah nggak ada puasnya. Makanya kalau bukan kita yang ngandalin, ya itu siapa lagi? Ya itu kan di surat At-Takasur kan jelas ya. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Sudah melalaikan kepada kalian bermegah-megahan, memperbanyak harta, ngumpulin dari mana aja. Yang penting mah dapat, kumpul banyak ya. Itu memang nggak ada puasa. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian itu menjumpai kubur. Apa tuh? Hati. Jadi emang nggak ada puasnya. Dan memang sangat sederhana di dalam Islam ya. Kita kalau pengen jadi orang yang paling kaya, udah, bukan yang orang yang paling kaya itu bukan karena banyak hartanya, bukan, tapi yang merasa cukup, gitu ya. Dan ini tergantung kitanya nih, mau berusaha nggak, gitu aja, gitu ya. Nah itu tadi, mungkin itulah ya. Jadi kesimpulannya, trik untuk jadi yang paling bahagia ya, atau rumus ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya nih ya, bisa menjadi dari semua ini. Yaitu ada 3. 1, mempunyai hati yang merasa diawasi di mana dan kapanpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua itu dia memiliki kesabaran yang luar biasa, baik dalam hal menghadapi musibah ketika ibadah, terutama ketika kena musibah ya. Dan yang ketiga yaitu qanaah atau nerima, merasa cukup apa yang sudah ada di tangannya, karena semua itu adalah hakikatnya sudah masing-masing pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.